Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dari daily untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan coba update keduanya sekaligus ya pada satu video ini. Sebelumnya saya ingin infokan bahwa kita ada grup Discord yang secara free. Anda bisa join ya. Jadi caranya cukup mudah, Anda hanya perlu untuk klik link yang ada di kolom komen yang saya pin ya untuk bisa join. Dan itu khusus untuk 25 orang pertama. Nanti di sana Anda bisa dapat apa aja. Anda bisa bertanya dengan saya langsung ya tentunya dengan sharing chart atau diskusi bersama teman-teman yang lainnya, dan juga saya biasanya setiap hari selalu memberikan outlook baik itu dari Bitcoin dan juga Ethereum. Kita berikan daily update-nya itu seperti apa, pergerakannya dan potensialnya seperti apa. Kita akan lebih sering untuk update di sana setiap hari. Dan juga untuk altcoin, kita juga biasanya lihat untuk opportunity atau area akumulasi dari beberapa altcoin yang menarik ya, yang sudah kita pantau sama-sama dan request dari teman-teman semua. Jadi kurang lebih itu aja, cukup mudah caranya, jangan lupa join dan itu untuk 25 orang pertama saja. Langsung aja kita bahas ya dari Bitcoin dulu yang pertama. Untuk Bitcoin sih saya buka di weekly ya. Untuk di weekly kita melihat ini masih dalam area inside bar yang sama ya, dan juga pergerakannya di minggu ini lumayan ada rejection ya, atau lumayan ada buangan dari market. Jadi mungkin itu aksi taking profit dan juga sekaligus ini membentuk triangle di daily time frame-nya. Kalau kita lihat so far untuk di Bitcoin ini masih respect dengan area triangle yang sudah kita gambarkan ya dari kemarin kalau nggak salah. Saya lihat ini ada possibility untuk konsolidasi membentuk triangle, dan perlu kita ketahui semakin lama untuk area triangle ini akan semakin menyempit, dan soon untuk Bitcoin ini harus menentukan arah. Either dia untuk breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah seperti ini, dia harus menentukan arah dalam beberapa hari ke depan. Jadi kita akan tunggu saja untuk pergerakannya bagaimana, dan biasanya memang di momen-momen sideways seperti ini cenderung membosankan ya bagi Bitcoin dan juga Ethereum, terutama untuk altcoin ya. Tidak bisa dipungkiri, saya juga coba untuk beberapa kali entry untuk altcoin ya, dengan porsi yang kecil, kita akan tes lot gitu. Tapi tidak perform ya, kita lihat. Karena memang Bitcoin-nya ini masih belum memberikan direction atau arah. Jadi ya saya lebih putuskan untuk sekarang kita untuk menunggu kepastian dari Bitcoin dan juga dari total 3 market cap-nya itu ketika ada make a move atau perubahan tren di time frame kecil, itu akan menjadikan sinyal untuk kita untuk bisa mencari altcoin apa yang menarik yang bisa kita tradingkan. Kurang lebih seperti itu. Karena kemarin saya coba entry di 2 pair ya untuk test lot, dan ternyata tidak perform dengan cukup baik ya, malah kena cut loss ya, satu pip, satu kena break even, satu kena cut loss. Sebelumnya kita sudah lumayan perform ya di 2 koin tersebut. Tapi ya itu, market is market, kita harus mengikuti flow dari market. Jadi itu aja untuk update-nya. Untuk Bitcoin kita lihat dia masih triangle ya, ada di sideways areanya. Untuk di time frame yang lebih kecil lagi, kita hanya melihat untuk Bitcoin ini hanya membentuk sideways lagi ya di dalamnya. Time frame 4 jam, saya hanya melihat dia hanya mondar-mandir ya, membentuk bis lagi atau range area. Tapi kita masih belum mendapat kepastian either dia untuk breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah, kita masih belum tahu. Jadi masih cukup berbahaya kalau kita mencoba untuk mengambil trading di Bitcoin dan juga di altcoin terutama. Karena di altcoin ketika Bitcoin itu bleeding sedikit ya, altcoin itu rata-rata nggak bisa performing ya ketika semua pattern yang sudah di-develop di beberapa jam yang lalu, ketika Bitcoin itu bleeding ke bawah, semuanya fail. Jadi kita wait and see dulu, itu lebih bagus untuk altcoin-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Sudah saya bahas, area major support-nya ada di 62.000 apabila dia jebol ke bawah. Ada possibility dia akan fake out dulu di area 62.000, mungkin dia membentuk double bottom, baru dia nanti akan kembali melanjutkan rally-nya ke atas. Karena saya yakin untuk Bitcoin ini, proses yang terjadi sekarang ini hanya merupakan proses dari range area ya, atau building order sebelum dia breakout lagi ke harga yang lebih tinggi. Karena kalau kita lihat di garis biru yang bisa Anda lihat di sini, ini merupakan all time high sebelumnya ya di tahun 2021 kemarin, dan kita sebenarnya sudah official ya breakout dari area sana. Tapi ini kita bisa asumsikan dia juga fake out di sana ya. Tapi kalau kita berasumsi Bitcoin ini fake out ya, kita juga gak bisa pungkiri ya tekanan jualnya tidak terlalu kuat untuk menjebol di bawah 62.000. Jadi saya masih kategorikan ini sebagai satu range area seperti itu.
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selama dia masih belum breakout dari area trendline yang ada di atas ini sih, so far dia masih akan sideways untuk beberapa saat. Itu aja sih untuk Bitcoin. Dan next kita akan bahas dari Ethereum ya. Di daily time frame kita melihat Ethereum ini juga mirip-mirip ya pergerakannya. Karena Ethereum ini market cap yang kedua terbesar ya setelah Bitcoin. Kita lihat untuk Ethereum ini lebih bagusnya dia tertahan di area VWAP gitu ya. Tapi yang membuat saya kurang confident dengan area VWAP ini memang ada area support ya di weekly. Kalau Anda lihat, ini merupakan area low di bulan Maret tanggal 4 kemarin ya. Jadi satu minggu itu dia membentuk high dan low yang sama. Dan semenjak itu kita lihat 1 bulan ke belakang, Ethereum ini hanya membentuk sideways ya, tidak breakout ke atas maupun breakdown ke bawah. Jadi kita masih kategorikan ini sebagai satu range area di 3.200 sampai di area 4.000 kurang lebih. Itu merupakan area konsolidasinya dari Ethereum. Dan tampaknya untuk Ethereum ini mirip-mirip dengan Bitcoin ya, dia masih membentuk sideways di area support, tapi juga tidak breakout juga ya, tidak menunjukkan ada buyer liquidity yang cukup besar ya. Jadi buying powernya nggak terlalu besar di sana. Saya melihat dia cuma ranging juga sideways di satu area ini. So, kita masih belum bisa ngapa-ngapain dulu untuk sekarang, tinggal kita perhatikan aja dia mau breakdown ke bawah atau dia akan retest lagi di 3650 dan breakout di atas 3650. Konfirmasi kita untuk amannya di Ethereum itu dia harus breakout dari 3650. Karena kalau kita lihat di sini dia masih belum mampu ya, sudah 2 kali retest tapi belum mampu untuk breakout di atas 3650. Dan ini akan coba saya pancangkan lagi, mungkin dia membutuhkan waktu lebih panjang untuk berkonsolidasi. Apabila area 3200 ini dijebol, maka ada besar peluang kemungkinan untuk Ethereum itu retest di area base-nya atau demand kuatnya di area 3000 kurang lebih. Jadi itu aja untuk update dari Ethereum, nggak terlalu banyak, karena juga nggak banyak yang bisa dibahas untuk Ethereum ini. Next, kita akan bahas dari Bitcoin dominance ya. Seperti biasa, untuk dominance Bitcoin masih juga konsolidasi di satu area. Kita masih belum tahu dia akan breakout ke atas atau breakdown ke bawah, tapi Anda perlu waspada apabila dia breakout di atas 54%, maka kita akan melihat untuk altcoin ya, dan juga Ethereum itu akan turun dulu ya, lebih dalam. Bitcoin itu mungkin akan mendapatkan flow yang lebih banyak lagi, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk Ethereum Bitcoin, dia juga sudah berada di area support yang kuat, dan masih belum ada tanda-tanda untuk rebound di sana. Jadi kita masih wait and see untuk Ethereum. Semua mungkin masih wait and see juga ya. Mungkin ada FOMC meeting ya di hari ini. Hari Jumat pertama ya. Jadi biasanya memang ada FOMC. Dan market itu biasanya menunggu untuk satu acara besar tersebut. Lalu yang terakhir ada total 3. Untuk total 3 sih saya masih melihat ya. Kalau total 3 itu masih bisa turun dulu ke area 640 miliar dolar ya, karena di sana juga ada area VWAP yang perlu dijemput, dan ini sudah agak overextend dengan area VWAP-nya gitu. Lalu untuk time frame di 1 jam, saya melihat untuk satu ada area support di area bulat di 700 miliar dolar, dan tampaknya untuk sekarang kita hanya melihat untuk total 3 ini juga membentuk base atau sideways di satu area gitu. Berbahaya apabila nanti total 3 itu breakdown ke bawah, karena kita belum melihat adanya change of character ya. Di sini sempat ada change of character saya infokan, tapi saya melihat ini dia masih membentuk range area ya atau sideways, jadi kita bisa abaikan dulu untuk change of character di sana. Saya melihat total 3 baru mulai menarik untuk diakumulasi, dan altcoin itu menarik untuk dilirik ketika total 3 itu berhasil breakout dari 725 miliar dolar. Jadi ketika 725 di breakout ke atas, kita mungkin akan mendapatkan flow di altcoin ya. Jadi kita bisa melihat untuk altcoin mana yang akan kebagian dari flow-nya, kurang lebih seperti itu. Tapi selama dia masih dalam range area sih masih ada peluang untuk total 3 itu turun lagi ke area supportnya di 700 miliar dolar, kurang lebih seperti itu. Dan apabila ini dijebol, maka skenario di daily kita yang ada di 640 miliar dolar itu juga akan tergenapi ya, segera tergenapi. Jadi hati-hati juga untuk kalian yang trading di altcoin, bukannya menakut-nakuti, tapi lebih baik sizing down juga kalau Anda mau entry, kalau bisa dihindari dulu untuk sekarang. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat dari ETF flow untuk hari ini. Sebenarnya ini juga mulai positif juga ya, 2 hari sudah positif, tapi positifnya nggak terlalu besar, sekitar 113,5 miliar dolar.
Yang menarik ya dari GTBC kita lihat, selama 2 hari terakhir ini merupakan outflow terkecil ya kita bisa katakan ya, 81 dan 75 miliar dolar. Meskipun kita lihat memang dari BlackRock dan juga Fidelity itu entry-nya juga nggak terlalu besar ya, sekitar 116 dan 42 miliar dolar. Untuk BlackRock itu 42 nggak besar ya, karena kalau kita lihat biasanya rata-rata mereka di sekitar 200 sampai 150 lah. Ini ada 300 miliar dolar. Ya hari ini di kemarin itu cuma 42, nggak terlalu besar. Tapi yang membuat ini positif itu dari GDBC itu sudah mulai mengurangi dari porsi buangan mereka. Jadi porsi buangannya sudah mulai menurun setiap harinya dan ini menjadi katalis yang positif ya. Mungkin kalau GDBC ini sudah selesai untuk buangannya dan mereka tidak lagi membuang barang, jadi kita bisa melihat total semua dari market ETF itu akan inflow ya. Dan GTBC ini juga tidak membebani market juga, kurang lebih seperti itu. Jadi, ya ini merupakan satu sign yang cukup bagus, tinggal kita lihat untuk price action-nya bagaimana untuk follow up-nya. Dan yang terakhir yang ingin coba saya bahas di sini ada liquidation heat map ya. Kita akan langsung coba rubah ke 3 hari. Nah, ini di 3 hari ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa ada area likuidasi yang cukup besar di sekitar 67.000 yaitu 152 juta dolar ya. Ini sudah sempat di sweep ya, sekitar 200 sampai 300 juta dolar sudah sempat di sweep di 67.000 dan sekarang ada area sell lagi yang cukup besar di 67.200. Mungkin kalau Bitcoin akan naik, dia akan sweep dulu liquidity sama seperti di tanggal 3 April kemarin ya. Dia sweep lalu dia lanjut turun ke bawah seperti itu. Sweep atas dan juga sweep buy side liquidity yang ada di bawah itu sekitar 178 miliar dolar. Kalau kita lihat ada possibility nanti market itu akan ranging juga ya atau swipe ke atas dulu di tanggal 4 April di 67.200 kurang lebih. Lalu di bawah ini juga ada kecil-kecil ya, order buy yang kecil-kecil yang kena likuidasi ya, yang berpotensi untuk terkena di sekitar 64.000 kurang lebih. Itu bisa menjadi area target selanjutnya untuk Bitcoin. Jadi bisa pantau untuk dua area tersebut, ada order-order yang gendut ya, yang bisa dijemput ya, untuk mengambil dari likuidasi para retail dulu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita buka di 1 minggu ya, untuk likuidasi terbesar itu ada di 72.000, cukup masuk akal ya karena mereka sudah beranggapan bahwa market itu sudah selesai untuk rally-nya ya, kenaikannya sudah selesai dan mereka banyak memasang stop loss di area 72.000. Jadi terlalu jauh kalau kita berekspektasi untuk 72.000, mungkin kita bisa berekspektasi di area 67-68.000 untuk yang pertamanya. Kurang lebih seperti itu untuk update-nya dari liquidation heat map ya. Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman semua dan mungkin nanti kita akan buatkan untuk video dari Bitcoin dan juga Ethereum di minggu depan ya. Hari Senin atau Selasa mungkin kita baru update ya. Karena Jumat, Sabtu, Minggu itu cenderung untuk low volatile, jadi saya nggak update dulu untuk Bitcoin. Oke, itu aja semua teman-teman. Thank you yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya dan juga untuk join di grup Discord kita secara gratis. Caranya mudah, untuk klik aja link di komen. Itu aja. Thank you semua dan see you on next video.